Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwa Nur Fadilah dari Prodi Administrasi Bisnis Sektor Publik, yang dimana hari ini saya akan menjelaskan tentang ilmu administrasi, dan ada 3 penjelasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada dimensi etika, yang kedua ada akuntabilitas kinerja, dan yang ketiga ada organisasi. Baik, yang pertama adalah dimensi etika, yang dimana dimensi etika itu menurut Wahyudi Kumorotomo, etika berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau watak dan adat istiadat, yang dimana etika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia, menentukan apa yang dianggap baik, benar, maupun buruk dalam suatu konteks tertentu. Etika sering bersifat konseptual, teoritis, dan dapat berlaku secara universal. Selanjutnya, dimensi etika administrasi. Etika administrasi adalah seperangkap nilai, prinsip, dan standar moral yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas administrasi, baik dalam konteks administrasi pemerintahan, perusahaan, maupun lembaga lainnya. Etika ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan administratif dilakukan secara profesional, transparan, adil, dan bertanggung jawab. Adapun tujuan dari etika administrasi itu ada 8. Yang pertama, menjaga integritas dan kepercayaan publik. Yang kedua, membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau organisasi dengan memastikan setiap aktivitas administrasi yang dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Yang keempat, mendorong pengelolaan sumber daya secara efektif dan bertanggung jawab. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang etis. Yang keenam, ada mengarahkan perilaku individu dalam organisasi agar sesuai dengan nilai-nilai moral. Yang ketujuh, ada mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang kedelapan, menghindari korupsi, nepotisme, atau bentuk ketidakjujuran lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi akuntabilitas kinerja. Dimensi akuntabilitas merupakan pemerintah atau organisasi yang merujuk pada tanggung jawab untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja kita dan pencapaian kerja, baik dari segi proses maupun hasil, kepada publik maupun pihak yang berwenang. Selanjutnya, akuntabilitas kinerja. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan yang dapat mewujudkan sasaran, tujuan, misi, serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Selanjutnya ada sistem akuntabilitas kinerja, instansi pemerintahan, yang dimana menjadikan instansi pemerintahan yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Terwujudnya transparansi instansi pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya, ada beberapa aspek akuntabilitas yang perlu diperhatikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mengandalkan prinsip akuntabilitas, yaitu ada kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan dan kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selanjutnya ada prinsip akuntabilitas kinerja. Di sini prinsipnya ada 4 bagian. Yang pertama, transparansi, yang dimana informasi kinerja dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Yang kedua, ada partisipasi, yang dimana keterlibatan semua pihak dalam perencanaan dan evaluasi. Yang ketiga adalah keberlanjutan, yang dimana meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Yang terakhir ada integritas, yang dimana integritas ini melaksanakan tugas dengan jujur serta profesional. Selanjutnya saya akan menjelaskan dimensi organisasi. Dimensi organisasi menurut James David Money mengatakan bahwa organisasi merupakan bentuk dari perkumpulan orang-orang dalam rangka pencapaian tujuan bersama.
Selanjutnya ada pembagian efisiensi organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi, yang dimana struktur organisasi ini merujuk pada peraturan dan pembagian tugas dalam organisasi, yakni dalam administrasi publik, struktur yang jelas dan dapat mengambil keputusan, alur informasi, dan pembagian tanggung jawab. Struktur ini dapat bersifat hierarki, matris, dan flat, tergantung pada tujuan dan kebutuhan organisasi tersebut. Yang kedua adalah budaya organisasi, yang dimana budaya organisasi ini mencakup nilai, norma, dan praktik yang dianut oleh anggota organisasi. Dalam administrasi publik, budaya yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang baik itu sangat penting. Budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai. Yang ketiga ada proses dan kebijakan, ialah prosedur yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada tujuan organisasi, yang dimana tujuan organisasi ini tidak lepas dari cara pembuatan, desain, dan struktur organisasi. Hal ini dikarenakan desain dan struktur mempunyai kaitan yang erat dan fungsi organisasi yang nantinya akan ada tujuannya yang jelas dan pembagian tugas yang jelas serta apa tugasnya dan tanggung jawabnya masing-masing dalam organisasi. Dengan adanya pola kepemimpinan yang baik serta tidak lupa membuat peraturan-peraturan sebagian dari pedoman kerja bagi anggota organisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.